Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Nah, ustazah doakan semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tentunya jangan pernah lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya anak-anak ustazah. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA mengenai usaha. Nah, untuk itu silakan perhatikan videonya sampai selesai ya. Baik, agar mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari, mari sama-sama kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ustazah, tahukah kalian bahwasanya banyak kegiatan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang memerlukan usaha untuk melakukannya. Salah satu contoh dari penerapan usaha adalah ketika kita melakukan panjat tebing ataupun ketika kita mendorong sesuatu dan mengangkat sesuatu seperti pada gambar yang ada di video. Di dalam kehidupan sehari-hari, usaha biasanya diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, Udin belajar dengan giat dalam usahanya untuk mendapatkan ranking kelas. Artinya, Udin melakukan usaha berupa belajar giat agar rankingnya bisa bagus di dalam kelas. Nah, sedangkan di dalam fisika sendiri, usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan benda yang searah dengan gaya tersebut. Contoh dari usaha tadi salah satunya adalah ketika kita melakukan panjat tebing. Nah, agar kita dapat naik lebih tinggi, maka kita harus mengangkat badan dengan cara memanjat. Dimana setiap panjatan maka kita harus mengeluarkan kekuatan atau gaya. Nah, perpindahannya adalah jarak tempat semula dengan tempat terakhir. Kemudian, usaha sendiri dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, atau usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan, di mana satuan dari usaha adalah Joule atau Newton meter, dan satuan dari gaya adalah Newton, serta satuan dari perpindahan adalah meter. Nah, perlu kalian ingat bahwasanya 1 Joule itu adalah besar usaha yang dilakukan oleh gaya 1 Newton untuk memindahkan suatu benda searah dengan gaya sejauh 1 meter. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari gayanya, maka tinggal membagikan antara usaha dan perpindahan, serta ketika kita ingin mencari perpindahannya maka kita menggunakan rumus W per F atau usaha dibagi dengan gaya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan besar usaha yang dilakukan jika seseorang mendorong meja sejauh 1,5 meter dengan gaya tetap sebesar 300 Newton. Maka yang harus kita buat terlebih dahulu adalah apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama yaitu S atau perpindahannya sejauh 1,5 meter. Kemudian F-nya atau gaya sebesar 300 Newton. Maka yang ditanya adalah besar usahanya. Nah, kita menjawabnya dengan menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S atau gaya dikali perpindahan, di mana kita masukkan langsung gayanya tadi 300 Newton dikali dengan perpindahannya sejauh 1,5 meter. Maka diperoleh hasil usaha sebesar 450 Joule. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nurdin mendorong sebuah batu yang masanya 5 kg sejauh 25 meter dari posisi semula. Berapakah usaha yang dilakukan Nurdin? Seperti yang tadi sudah kita kerjakan, kita buat apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama yaitu masanya atau M sebesar 5 kg, kemudian perpindahannya S 25 meter, kemudian
Di sini ada massa, berarti kita menggunakan gravitasi, di mana besar gravitasi atau percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Karena di sini gayanya merupakan gaya berat. Maka yang ditanya yaitu berapa besar dari usahanya. Kita langsung masukkan menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S atau gaya dikali dengan perpindahan. Nah, gayanya di sini adalah gaya berat, di mana rumus gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi atau M dikali G. Maka kita masukkan tadi massanya sebesar 5 kg dikali dengan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian dikali dengan perpindahannya sebesar 25 meter, maka diperoleh hasil akhir yaitu usahanya sebesar 1250 joule. Nah, yang selanjutnya ada usaha bernilai positif, yaitu apabila usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda di mana benda tersebut bergerak searah dengan gaya. Kalian bisa perhatikan di gambar di mana dapat disimpulkan atau dirumuskan bahwasanya W sama dengan F aksen dikali dengan S jaraknya atau perpindahannya. Kemudian ada usaha bernilai negatif apabila usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda di mana benda tersebut bergerak berlawanan dengan arah gaya tersebut. Maka dirumuskan dengan W sama dengan negatif F dikali dengan S. Kalian bisa perhatikan di gambar bagaimana arah gayanya berlawanan. Kemudian kita lanjutkan mengenai usaha bernilai 0. Nah, usaha bernilai 0 menunjukkan bahwasanya meskipun gaya diberikan, tetapi benda yang dikenai gaya yang pertama tidak bergerak atau perpindahannya sama dengan 0. Contohnya adalah ketika orang mendorong dinding. Nah, walaupun orang tersebut mendorong dinding dengan sekuat tenaga, tetapi dinding tetap diam atau tidak bergerak, sehingga perpindahannya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, arah perpindahan benda tegak lurus terhadap arah gaya bekerja. Contohnya, seseorang yang dengan susah payah memikul alat kerjanya yang berat, tapi usahanya bernilai 0. Kenapa? Karena gaya yang diakibatkan berat alat kerja mengarah ke bawah, sedangkan perpindahannya horizontal. Kemudian gaya F sama dengan 0, yaitu sebuah benda yang bergerak tetapi gayanya sama dengan 0. Contohnya terjadi pada lingkungan khusus, misal satelit yang bergerak menurut orbit-orbitnya. Nah, walaupun satelit bergerak dengan tetap mengelilingi bumi, tetapi tidak ada usaha yang dilakukan terhadapnya karena percepatannya 0. Selanjutnya ada usaha pada resultan beberapa gaya, yaitu usaha yang dilakukan benda yang dikenai beberapa gaya. Artinya ada beberapa gaya yang diterapkan ketika melakukan usaha. Nah, usaha pada resultan beberapa gaya dirumuskan dengan W sama dengan F1 ditambah dengan F2 atau ditambah dengan sampai seberapa banyak gaya yang bekerja pada benda tersebut, kemudian dikali dengan perpindahannya atau S. Nah, contoh soal. Berapakah besar usaha yang dilakukan pada benda seperti pada gambar? Pada gambar yang terdapat di video terdapat 3 gaya yang bekerja pada benda. Maka kita masukkan rumus usahanya yaitu W sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3, kemudian dikali dengan S. Tinggal kita masukkan F1-nya yaitu 20 karena arahnya ke kanan, kemudian F2-nya negatif 15 karena arahnya ke kiri, dan F3-nya 30. Kemudian dikalikan dengan 2, maka diperoleh hasil usahanya sebesar 70 joule. Dan yang terakhir yaitu mengenai daya. Nah, misalnya ketika kita melakukan usaha, kita dapat melakukannya secara berulang-ulang. Contoh, ketika kita ingin mengangkat batu dari halaman rumah ke samping rumah. Nah, maka kita harus mengangkatnya secara bolak-balik karena tidak mungkin dapat kita angkat sekaligus batu tersebut. Maka dengan demikian kita memiliki daya. Nah, daya sendiri yaitu usaha yang dilakukan per satuan waktu dan dapat dirumuskan dengan P, yaitu daya sama dengan W dibagi dengan T atau usaha dibagi dengan waktu, di mana daya satuannya watt,
kemudian usaha satuannya joule, dan waktu satuannya sekon. Nah, baiklah Nana saja, sampai di sini saja pembahasan kita mengenai usaha. Semoga apa yang saya sampaikan mudah untuk kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.